Presiden Trump naikin tarif 32% untuk produk Indonesia. Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita akan membahas berita yang lagi hot banget diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya juga bagi para pengusaha dan juga pemerintah. Apa itu, Kak? Trump akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait tarif dagang juga tarif impor ini kepada sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Indonesia sendiri mendapatkan kabar, yaitu Indonesia sendiri mendapatkan sejumlah 32% untuk tarif dagang impor yang akan dilakukan bersama Amerika. Nah, hal ini bukanlah hal yang kecil, tapi hal ini juga menjadi suatu momentum bagi Indonesia, khususnya roda ekonomi, untuk mencari solusi dan juga mencari cara untuk mencegah terpuruknya ekonomi nasional. Bener banget. Nah guys, kan ngerasa gak sih kalau uang 100.000 di zaman sekarang tuh kayak kecil banget, yang bener-bener sekecil itu, kayak kita ngeluarin uang 100.000 tuh udah langsung habis gitu loh. Bener, gak kerasa lah. Iya, bener banget. Dan banyaknya tren in this ekonomi yang lagi viral di media sosial jadi memperlihatkan kalau kondisi ekonomi sekarang itu benar-benar lagi nggak baik-baik aja. Semuanya pakai indeks ekonomi. Iya, bener banget. Sebenarnya tuh ada apa sih, guys? Nah, kita masuk pada awal mula kebijakan tarif ini dikeluarkan. Nah, sekitar pada bulan April tahun 2025, Trump ini mengeluarkan kebijakan yang diumumkan di sejumlah pers di Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor kepada sejumlah negara, khususnya 160 negara yang menjalin kerjasama khususnya ekonomi bersama Amerika Serikat. Nah, tak terkecuali dari 160 negara tersebut ada Indonesia, negara kita tercinta yang termasuk daftar dari kebijakan Trump tersebut. Nah, kita coba, ini ada 160 negara yang sudah dirilis oleh Amerika Serikat terkait tarif kebijakan impornya. Kita coba tonton video. Nah, ini dari video TikTok ini juga memperlihatkan bahwa Gedung Putih memberikan informasi ya terkait resiprokal tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump Amerika Serikat. Nah, ini bisa kita lihat ya Kak, kalau Indonesia itu pada awalnya dikenakan tarif 64%, tapi padanya berubah menjadi 32%. Dan mungkin sekitar 160 negara lainnya ini kurang lebih tarif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat ini berjarak antara 10% hingga 50%. Ini daftar-daftar tarifnya. Mungkin yang 10% juga banyak juga ya Kak ya. Baik banget. Tapi nggak terkecuali juga banyak banget negara-negara yang mendapatkan tarif ini lebih dari 25%, seperti Indonesia, China, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain sebagainya. Nah, ternyata kebijakan tarif ini tidak hanya untuk Indonesia. Yang tadi disebutkan sama kakaknya, ada 160 negara lainnya yang juga kena dampak dari kebijakan ini. Nah, setelah list 160 negara tadi muncul di media sosial, pada awal Juli kemarin, Trump kembali mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, isi suratnya itu apa sih? Nah, kita coba lihat cuplikan berikut ini. Beredar di media sosial bahwa ada surat yang dikirimkan oleh Presiden Trump kepada Presiden Prabowo pada hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 kemarin. Nah, inti dari surat ini sebenarnya Presiden Trump itu ingin memberikan peringatan kepada Indonesia terkait kebijakan tarif ini. Itu sebenarnya berasal dari mana sih Kak? Nah, surat ini tuh berawal dari bahwa Amerika Serikat tuh merasa bahwa kerjasama dengan Indonesia ini justru menimbulkan defisit gitu, defisit perdagangan bagi Amerika Serikat, bukan malah menguntungkan atau bukan malah menimbulkan surplus. Nah, dari sini pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan potensi-potensi biar surplus perdagangan antara kedua belah pihak ini sama ratanya, kayak gitu. Nah, dalam surat itu mungkin ada kutipan-kutipan surat yang dimana tolong pahami bahwa angka 32% itu jauh lebih kecil daripada ketimpangan defisit perdagangan yang kita alami saat bekerja sama dengan Indonesia. Itu yang dikatakan Donald Trump saat pada surat yang diberikan oleh Prabowo Subianto tersebut. Nah, setelah surat tersebut beredar di media sosial,
Kekhawatiran dari berbagai pihak akhirnya mulai bermunculan, mulai dari pemerintah itu sendiri, bahkan perusahaan hingga masyarakat. Bagi pemerintah pun kebijakan ini membawa tekanan diplomatik. Hal ini juga mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan negosiasi secara defensif agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih lanjut. Nah, bagi sisi perusahaan sendiri, ini juga menimbulkan berbagai ekspresi ya, karena perusahaan sendirilah nantinya yang akan melakukan kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Nah, terdapat 3 hal yang membawa dampak bagi sisi perusahaan. Yang pertama ada penurunan ekspor dan juga pendapatan. Hal ini sempat diungkapkan oleh salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bernama Muhammad Edi Purnawan PhD. Nah, beliau mengatakan pada keterangan resminya di website UGM yang mengatakan bahwa adanya kebijakan tambahan tarif ini juga dapat berdampak panjang pada perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terkait penurunan ekspor yang diakibatkan karena barang Indonesia menjadi lebih mahal. Nah, berawal dari hal ini, pendapatan-pendapatan yang seharusnya dapat didapatkan berawal dari ekspor justru akan menimbulkan kekhawatiran dan juga penurunan. Benar. Seperti itu. Nah, yang kedua, dampak bagi perusahaan adalah permintaan produksi yang semakin mengecil. Hal ini juga turut dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI bahwa kenaikan tarif dagang yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ini juga menyebabkan penurunan minat beli, yang mana hal tersebut juga akan mengakibatkan berdampak panjang pada produksi-produksi yang akan dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Nah, dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah permintaan produksi yang semakin mengecil. Hal ini juga sempat diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI yang mengatakan bahwa kenaikan tarif dagang yang diberlakukan oleh Amerika Serikat menyebabkan penurunan minat beli. Nah, hal ini juga sempat diungkapkan pada acara Investor Market Today pada tanggal 9 Juli tahun 2025. Ia juga sempat mengatakan bahwa tarif impor ini berpotensi untuk mengurangi minat pembelian, sehingga permintaan produksi akan produk-produk ataupun barang-barang dari Indonesia juga akan semakin menurun, kayak gitu Kak. Nah, dampak yang ketiga bagi perusahaan adalah beralihnya para investor. Nah, sementara itu Pak Hosiana Situmorang selaku ekonom dari Bank Danamon juga mempertegas bahwa kebijakan tarif dagang ini memperkuat kekhawatiran akan adanya sikap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang akan mengurangi investasinya di Indonesia. Nah, ini pasti juga akan berdampak panjang ya Kak bagi keberlangsungan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, dari sini dampak panjangnya akan berujung pada kekhawatiran bagi sisi masyarakat. Apa itu Kak? Nah, bagi sisi masyarakat, dampak panjangnya juga turut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau yang biasanya disebut Kadin, bahwa Pak Salihuddin yang wawancaranya menyebutkan dampak panjang pada kebijakan tarif dagang ini juga ujung-ujungnya selain labanya menurun juga berdampak pasti terjadinya PHK benar banget. Atau pemutusan hubungan kerja bagi sejumlah karyawan di perusahaan-perusahaan. Nah, hal ini juga kita tidak ingin sampaikan dan kita tidak ingin terjadilah karena kebijakan tarif dagang ini. Nah, menurut berdasarkan analisis tadi, kita juga ingin melihat bagaimana sih sebenarnya strategi dan juga respon pemerintah untuk menanggapi dan juga memitigasi dari kebijakan tarif dagang ini, Kak. Nah, yang pertama itu menurut Menteri Perdagangan RI, langkah yang pertama adalah diplomasi ekonomi tingkat tinggi, yang dimana pemerintah langsung kirim delegasi ke Amerika Serikat yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hal ini disampaikan di Instagram Reels Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. Mungkin kita bisa lihat videonya. Kita dengarkan masih ancaman 10%, tapi hari ini sudah ditetapkan untuk Indonesia ya 32%. Ya, mudah-mudahan kita dapat melalui dengan baik. Kita dengar masih ancaman 10%, tapi hari ini sudah. Jadi memang ini satu tantangan. Ini lagi melakukan jumpa pers ya sepertinya Pak Wakil Ketua DPR RI.
Pak Wakil Ketua DPR RI Pak Adis Kadir juga menegaskan bahwa meskipun memang kebijakan tarif dagang AS ini telah diberikan kepada Indonesia, kita juga masih diberikan kesempatan oleh Pak Presiden Trump untuk bernegosiasi dan juga melakukan diplomasi gitu dengan wakil dari Indonesia, khususnya yaitu Menteri Bidang Perekonomian, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Beliau langsung dikirim ke Washington DC, khususnya di Gedung Putih, untuk melakukan negosiasi agar kesepakatan dari kedua belah negara ini bisa dapat saling menguntungkan seperti itu. Nah, langkah kedua adalah diversifikasi pasar, yang dimana Indonesia mulai agresif cari pasar non-AS, contohnya BRICS, Afrika, dan Timur Tengah. Mungkin kita juga bisa ngelihat video di gimana sih diversifikasi pasar itu gitu. Oke, kita coba lihat nonton videonya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan sejumlah cuplikan gambar yang dikumpulkan terkait bagaimana Pak Presiden Prabowo Subianto ini tengah berkumpul bersama sejumlah anggota BRICS, khususnya juga bersama Presiden Brazil, India, Rusia, dan Saudi Arabia juga. Nah, keanggotaan BRICS ini dilansir bahwa memang Indonesia tengah gencar mencari pasar-pasar untuk produk-produk ekspornya yang tidak terkhusus hanya untuk Amerika Serikat, tapi memperluas jangkauan pasarnya, Kak, seperti itu. Nah, Kementerian Perdagangan juga turut mendorong penyelesaian perundingan kerjasama perdagangan bersama sejumlah negara melalui beberapa perundingan, seperti yang pertama yaitu ada Indonesian Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IUA CEPA. Yang kedua juga Indonesia bersama dengan negara Peru, dengan negara-negara Eurasia yang lainnya seperti Tunisia, kemudian ada dari Kanada dan juga Iran, seperti itu. Hal ini menjadi salah satu langkah diversifikasi pasar agar Indonesia ini dapat memperluas ekspornya yang tidak hanya terkhusus kepada negara-negara Amerika Serikat aja, Kak, seperti itu. Oke, aku aja dah. Iya, aku nih. Oke. Nah, langkah yang ketiga, respon pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga mengantisipasi limpahan barang-barang impor dari luar negeri. Hal ini pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan mekanisme tindakan seperti pengamanan perdagangan atau trade remedies atau tindakan pengamanan perdagangan seperti trade remedies atau yang disebut dengan trade remedies WTO. Kemudian yang kedua juga antisipasi limpahan barang impor ini melalui adanya penetapan bea cukai anti dumping atau BMAD serta bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP. Nah, langkah yang terakhir adalah mengevaluasi perjanjian perdagangan, yang dimana tujuannya itu untuk mendapatkan output terbaik bagi perdagangan nasional bagi perdagangan internasional. Kita juga bisa tahu pada akhirnya kebijakan tarif ini tidak dapat disepelekan karena roda ekonomi yang menjadi penopang keberlanjutan bangsa juga akan berpengaruh pada semua hal ya, dan semua aspek seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, apa yang seharusnya kita lakukan sih sebagai masyarakat? Nah, setelah kita bisa melihat bagaimana awal mula terjadinya kebijakan tarif Trump ini, kemudian dampaknya, serta bagaimana sih sebenarnya respon, tapi kita juga perlu nih untuk mengantisipasi sebagai masyarakat dan juga rakyat dari Indonesia itu sendiri. Nah, tarif 32% ini memang berat, Kak. Banget. Tapi bukanlah akhir dari segalanya, khususnya dari roda perekonomian nasional. Justru hal ini menjadi salah satu wake up call untuk kita sebagai masyarakat yang proaktif dan juga cerdas untuk memilah-milah bagaimana sih tindakan yang bisa kita lakukan. Ada 3 hal dari kita sebagai Sobat DB News yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, nggak terlalu bergantung dengan pasar-pasar internasional aja, Kak. Kita juga bisa memanfaatkan pasar-pasar dari Indonesia sendiri untuk menggunakan produk-produk dari lokal seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita bisa memperkuat industri-industri nasional melalui berbagai hal seperti UMKM, kemudian industri rumahan dan lain sebagainya. Apabila industri rumahan dan juga UMKM ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih berkembang, hal itu juga akan membawa manfaat bagi Indonesia itu sendiri, Kak. Dan yang ketiga, kita juga harus mulai beradaptasi untuk bersaing
Bukan karena oh barang itu murah nih, tapi barang itu berkualitas. Kita perlu memilah-milah barang mana yang dapat kita beli sesuai dengan kebutuhan kita tanpa mengikuti FOMO Kak, kayak Nah. gitu. Ini enggak? Nah, kalau Indonesia bisa sukses bertahan, ini bisa jadi titik balik ekonomi kita ke arah yang lebih mandiri dan juga lebih berdaulat. Kayak Nah, gitu. jadi Sobat DB News, Trump udah naikin tarif 32% nih, dan Indonesia lagi kerja keras untuk menghadapinya. Nah, tugas kita tuh apa sih? Tugas kita tetap dukung produk lokal dan UMKM. Sebarkan info ini biar semuanya melek akan ekonomi kita. Dan awasi proses diplomasi dan reformasi dari pemerintah. Bener banget, kita juga bisa ikut mengawal proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga turut mendukung Nah, benar. agar kebermanfaatan untuk roda ekonomi nasional tetap berlanjut, kayak gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa lolos dari jebakan perang dagang ini? Apa stuck gitu-gitu aja? Nah, menurut kalian gimana nih? Coba kalian tulis komentar di kolom bawah ini, serta like dan subscribe channel DB News. Nah, jangan lupa juga nyalain loncengnya, kalian biar bisa tahu nih update-update terbaru dari kita terkait informasi-informasi menarik dan juga viral lainnya. Benar. Nah, sekian dari informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan bye!